Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afisha dengan LP 035 dan teman saya Sabrina dengan LP 133 dari kelompok 10. Jadi kami akan mempresentasikan hasil game kami yaitu Maze Game, sebuah aplikasi simulasi berbasis Java yang kami buat sebagai media visualisasi dalam memecahkan masalah navigasi kompleks. Jadi game ini bukan sekedar game for fun, melainkan sebuah laboratorium mini untuk menguji efisiensi algoritma pathfinding classic. Jadi dari sisi teknis, sistem ini tuh menyatukan logika data, mesin grafis, dan algoritma AI ke dalam satu ekosistem yang sinkron. Dan main class-nya sendiri ada di Maze Game, dia bertindak sebagai commander yang mengatur jalannya program. Sementara nanti juga ada kelas Maze Panel yang berfungsi sebagai kanvas visual untuk rendering. Oke, kita langsung aja ke kelas Cell. Jadi komponen yang paling fundamental dari proyek ini tuh terletak di kelas Cell. Dan di dalam kelas ini, setiap kotak labirin didefinisikan sebagai objek mandiri yang menyimpan variabel krusial seperti koordinat posisi, status kunjungan, dan array boolean untuk dinding di empat sisinya. Yang membuat sel ini menjadi cerdas adalah adanya atribut cell type. Dan kami tidak hanya membuat jalan kosong, tapi kami juga menanamkan identitas medan yang berbeda-beda. Hal ini memaksa algoritma untuk nggak hanya melihat jarak, tapi juga mempertimbangkan beban atau hambatan yang ada pada setiap langkahnya. Nah, inti dari kecerdasan simulasi ini terletak pada sistem biaya atau cost system yang kami terapkan. Jadi setiap tipe medan ini memiliki bobot numerik. Grass dia dengan cost 1, lalu mud dengan cost 5, dan water dengan cost 10. Dan nilai-nilai ini tuh bukan sekedar angka acak, melainkan parameter matematis yang akan dikalkulasi oleh algoritma Dijkstra dan A-star. Dan dengan adanya sistem biaya ini, atau cost ini, kita bisa melihat fenomena menarik di mana AI mungkin akan memilih jalan yang memutar lebih jauh melalui rumput demi menghindari water. Karena secara total biaya, rute memutar itu tersebut lebih efisien daripada menerjang rintangan berat secara langsung. Baik, untuk kelas Maze Generator bakal dijelaskan oleh Sabrina. Oke, di sini selanjutnya ada kelas mesin generator yang dimana ini tuh bertindak sebagai perancang dunia permainan yang menggunakan algoritma PRIM. Jadi ini tuh prosesnya dimulai dari sebuah area yang tertutup rapat di mana algoritma itu secara bertahap bakal memilih sel secara acak dan meruntuhkan dinding juga yang diantaranya itu hingga seluruh area itu terhubung. Nah, algoritma PRIM ini dipilih Algoritma PRIM ini dipilih karena kemampuannya itu menghasilkan labirin yang memiliki banyak cabang namun tetap menjamin adanya satu jalur utama yang pastinya bisa diselesaikan. Nah, ini pastinya memberikan fondasi yang solid bagi AI untuk melakukan pencarian tanpa rasa takut yang terjebak dalam jalur buntu yang mustahil untuk ditembus. Selanjutnya, namun untuk memberikan tantangan yang nyata bagi algoritma pencarian jalur itu, saya juga melakukan modifikasi pada fase akhir pembangkitan di mana saya juga menambahkan instruksi untuk menghancurkan 10% dinding secara acak. Nah, gunanya itu untuk menciptakan rute alternatif ataupun loop dalam dunia pengembangan game. Jadi ini juga dikenal sebagai pembuatan non-perfect maze, yang dimana kenapa ini penting? Karena jika labirin hanya memiliki satu jalur tunggal, pastinya semua algoritma AI yang baik pintar maupun yang naif itu bakal menghasilkan rute yang sama. Jadi dengan adanya rute pilihan seperti ini, kita tuh baru bisa menguji mana algoritma yang benar-benar cerdas dan dalam menghemat energi dan mana yang hanya sekedar berjalan lurus tanpa perhitungan matang. Oke, mungkin selanjutnya, Fisya. Oke, jadi untuk kelas Maze Solver, nah bagian yang paling krusial lainnya dalam proyek ini adalah Maze Solver yang menampung 4 algoritma dengan filosofi pencarian yang sangat berbeda. Pertama adalah BFS, Breadth First Search, yang bekerja secara eksploratif ke segala arah seperti gelombang air. Nah, dia itu sangat hebat dalam menemukan jumlah langkah sedikit, tapi dia itu buta terhadap medan. Jadi di sisi lain, kami juga menerapkan DFS atau Depth First Search yang bekerja secara agresif menjelajah satu jalur hingga ujung, yang meskipun dia tuh cepat, tapi seringkali dia menghasilkan rute yang sangat berantakan dan tidak efisien. Nah, perbedaan performa kedua algoritma ini memberikan gambaran visual yang jelas tentang penggunaan struktur data queue dan stack. Selanjutnya, kami juga menerapkan algoritma yang lebih canggih, yaitu Dijkstra dan A-star. Nah, Dijkstra adalah algoritma yang sangat kalkulatif karena dia akan terus memantau akumulasi biaya, kayak 1, 5, atau 10. Nah,
dari titik awal hingga titik akhir untuk memastikan rute yang diambil adalah rute termurah atau cost-nya yang paling rendah. Sementara itu, Astar adalah puncak dari kecerdasan di game ini karena dia menggabungkan cost dari Dijkstra dengan fungsi heuristic Manhattan Distance. Jadi fungsi ini tuh bertindak sebagai indera penciuman bagi AI agar selalu memprioritaskan kotak yang arahnya mendekati target finish. Nah, dalam presentasi ini kami bisa melihat bahwa A-Star tidak hanya akurat, tapi juga jauh lebih cepat dalam memproses data karena dia tidak perlu mengeksplorasi seluruh labirin seperti yang dilakukan oleh Dijkstra. Untuk maze panel dan control panel bakal dijelasin oleh Sabrina. Jadi selanjutnya, jadi buat menyajikan sebuah logika yang rumit, itu bakal ada kelas di sini namanya Mesh Panel, yang dimana bekerja sebagai mesin rendering utama. Jadi kami menggunakan teknik 3D wall rendering dengan ketebalan 6 pixel, yang dimana sistem bayangan warna untuk memberikan kedalaman visual. Kelas ini juga menangani aspek dinamis seperti pergerakan karakter, lalu juga penggambaran jalur petunjuk lewat hint dengan transparansi yang khusus. Nah, pastinya semua visualisasi ini dirancang agar informasi teknis yang rumit dapat dicerna secara instan oleh siapapun yang melihat layarnya gitu. Nah, eh, di bagian bawah terdapat juga nantinya control panel. Oke. Nah, untuk control panel ini berfungsi sebagai pusat kendali bagi pengguna. Fitur paling istimewa yang saya buat adalah fungsi compare all. Sorry. Di mana ketika fitur ini diaktifkan, program akan melakukan komputasi paralel untuk menjalankan keempat algoritma sekaligus dari posisi pemain saat itu. Nah, hasilnya bakal ditampilkan dalam sebuah panel statistik yang membandingkan dua metrik utama. Lalu, audiens juga bisa nantinya bisa melihat langsung dengan bukti nyata bahwa jalur dengan langkah paling sedikit belum tentu merupakan jalur dengan biaya termurah dari hasil Dijkstra. Mungkin seperti itu. Bisa dilanjut, Tafsya? Oke, jadi untuk gameplay logiknya sendiri, uh, bagian mekanik permainan yang berjalan di balik layar, jadi logika pergerakan dalam game ini tuh menggunakan sistem validasi koordinat. Jadi setiap kali pemain memberikan perintah melalui keyboard, sistem nggak langsung memindahkan posisi karakter, melainkan melakukan query ke data cell di titik tersebut. Jadi jika pemain mencoba bergerak ke arah tertentu, sementara variabel dinding pada sel tersebut bernilai true, maka sistem akan menolak perintah tersebut. Jadi logika ini menjaga integritas permainan agar karakter tetap berada di jalur yang benar dan tidak menembus batas-batas fisik dari labirin. Nah, selain validasi fisik, terdapat logika pembaruan jalur real time. Jadi jika user sedang mengaktifkan fitur hint dan kemudian dia bergerak satu langkah secara manual, sistem akan secara otomatis menghitung ulang jalur terbaik dari posisi baru tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa AI dalam game ini tuh bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan atau posisi subjek. Logika ini sangat mirip dengan bagaimana aplikasi navigasi di ponsel kita terus menghitung ulang rute tercepat setiap kali kita melewatkan sebuah belokan atau berpindah jalur, contohnya di Gmaps. Nah, untuk game play flow-nya sendiri, jadi pemain dihadapkan pada dialog pengaturan suara yang pertama-tama, jadi kayak bakal ada pengaturan suara untuk menyesuaikan volume musik dan efek langkah kaki melalui kelas sound manager. Jadi ada kelas sound manager yang mengatur tentang volume musik dan juga kayak efek sound effect dan juga background musik. Nah, setelah itu kita bakal masuk ke fase inisialisasi di mana dunia labirin terbangun secara acak dan pemain ditempatkan di titik mulai. Nah, di fase ini, user atau pemain memiliki kebebasan penuh untuk menjelajah secara mandiri menggunakan keyboard atau melakukan observasi terhadap strategi AI. Nah, alur permainan itu mencapai puncaknya pada fase analisis dan penyelesaian. Jadi, disinilah pemain dapat bereksperimen dengan berbagai algoritma pencarian jalur dan melihat statistik perbandingannya di layar. Jadi, ketika pemain atau AI berhasil menyentuh kotak merah di pojok kanan bawah atau kotak finish, sistem akan menjalankan logika goal reach yang memicu pesan kemenangan dan suara perayaan. Jadi secara keseluruhan, alur ini dirancang untuk membawa pemain dari sekedar mencoba-coba menjadi benar-benar paham tentang bagaimana angka dan logika algoritma bekerja di balik sebuah aplikasi navigasi. Jadi, nah ini kalau di play, pertama-tama kita bisa memilih audionya. Lalu bisa disetting volumenya dari 0 sampai 100 dan juga kalau misal tidak mau ada sound bisa di-enable audionya. Lalu di sini kita bisa dilihat di pojok kiri atas adalah titik mulai.
Lalu kita juga bisa nge-generate a maze di sini. Jadi kita bisa generate maze-nya, kita bisa rubah-rubah. Nah, pemain bisa secara manual tanpa hint bergerak mencari jalan finish. eh Coba digerakkan pemainnya. Bisa menggunakan panah atau di keyboard WASD. Lalu setelah itu di BFS hint. Nah, jadi akan nanti keluar recommendation dari cost dan shortest path gitu. Jadi untuk DFS juga coba DFS dipencet. Nah, lalu juga Dijkstra dan Astar. Nah, nanti akan kelihatan steps mana yang paling dikit dan cost mana yang paling rendah. Dan kita juga memberikan rekomendasi uh, kalau misal user mau pakai dari lowest cost, user bisa pakai hint dari Astar. Sedangkan kalau user mau dari shortest path, user bisa pakai BFS. Gitu. Coba di gerakan Bin. Kalau error di kamu coba aku ini. Klik yang apa? Diklik ke panah kayak kamu arahin aja. Klik panah di keyboard. Bisa nggak? Aku, nah, nah itu ya. Jadi bisa digerakkan dengan panah di keyboard dan juga atau WASD. Jadi user ini bisa main manual tanpa hint, tapi user bisa pakai hint juga dari kita dengan nanti kita juga kasih algoritma comparisonnya dengan rekomendasi mana cost paling murah dan path paling pendek. Nah, setelah user meraih garis finish. Nah, nantinya akan ada notifikasi seperti ini. Dan ini juga diiringi dengan sound effect. Jika user membuat step, akan ada sound effect ke stepnya. Lalu jika user meraih garis finish juga akan ada sound effect finishnya juga. Dan selama game berjalan juga ada background music. Jadi segitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.